Jadi baik people power maupun tekanan-tekanan lain untuk proses pemakzulan Presiden Jokowi itu konstitusional, berbasis hukum, bukan makar, untuk memulihkan kedaulatan rakyat. Lakukan pembahasan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang merugikan pekerja. Andaikan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dibahas oleh DPR, kita mogok nasional, ancamnya. Said juga mengatakan masa meminta Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia untuk mencabut Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang jaminan hari tua. Minta Undang-Undang 11 tahun 2002 tentang Omnibus Law Cipta Kerja dicabut tanpa syarat. Adapun rangkaian kegiatan pada hari ini kita akan melepas rombongan aksi Longmas yang kurang lebih ada sekitar 200 orang yang akan menuju Gedung Sate sampai di Jakarta. Estimasinya sudah kita hitung sekitar 5 hari atau 4 hari paling cepat dan Oh, ternyata ribuan buruh demo besar-besaran menuntut ini. Ada 900 bus, artinya lebih dari 50.000 buruh, kata Said di depan patung kuda Arjuna Wijaya. Dia menjelaskan ada 6 tuntutan baru, yakni cabut Omnibus Law atau Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja, di mana menurut dia ada 9 isu yang dipersoalkan, mulai dari upah murah hingga mudah masuknya tenaga kerja asing. Lalu dia juga meminta dicabutnya parliamentary threshold 4% dan presidential threshold 20%, di mana menurutnya itu menghidupkan kembali demokrasi pemimpin terpimpin dan mempertahankan oligarki partai politik. Bila mana partai politik dalam pemilu 2024 mendapatkan 30 hingga 40 kursi di DPR RI, maka kemungkinan tidak lolos parliamentary threshold. Karena meskipun mendapatkan 30 hingga 40 kursi DPR RI, tetapi bisa saja suara yang didapat di bawah 4% suara sah nasional, kata Said dalam keterangan yang dibagikan. Bayangkan Parpol memenangkan pemilu 2024 dengan 40 kursi tidak bisa duduk di Senayan hanya karena perolehan suaranya kurang dari 4% sah nasional 2024. Ketiga, dia juga meminta adanya perwujudan reforma agraria dan kedaulatan pangan. Dia menyoroti program food estate di Kalimantan Tengah dan Papua yang terbukti gagal. Keempat, dia meminta disahkannya RUU PPRT yang sudah 18 tahun belum juga disahkan. Kelima, mengenai penolakan RUU Kesehatan, di mana menurut Said hal ini dilakukan untuk menjamin kredibilitas dokter dan masalah pengelolaan dana BPJS Kesehatan oleh Kementerian Kesehatan harus dikontrol IDI dan Konsil Kedokteran, karena kalau dikontrol birokrat itu gudangnya korupsi, kata Said. Dia juga menolak rencana pengelolaan dana BPJS Kesehatan yang akan diserahkan kepada Kementerian Kesehatan, karena dana itu bukan murni APBN yang bisa dikelola setingkat menteri, melainkan dana iuran pekerja hingga pengusaha. Sehingga dia mengatakan seharusnya BPJS Kesehatan seharusnya bertanggung jawab langsung di bawah Presiden, supaya ketika ada kejadian luar biasa bisa ada jaminan dari APBN melalui keputusan Presiden. Ketika ada dana BPJS yang berkurang, ketika ada keadaan darurat, itu bisa Presiden mengeluarkan APBN atau sumber lain, tapi kalau menteri tidak, katanya. Keenam, kalangan buruh juga meminta masyarakat untuk memilih Capres 2024 yang pro buruh dan keras kepala. Keenam, kalangan buruh juga meminta masyarakat untuk memilih Capres 2024 yang pro buruh dan kelas pekerja.